Oke, santai dulu. Kita tunggu yang lain dulu. Di sini masih ada yang pakai spot? Atau masih banyak yang pakai spot? Atau masih bingung bedain mana spot, mana future? Saya masih spot, Bang. Oke, masih banyak yang di spot. Masih disebut bang. Ya Saya mau future takut bingung. masih bingung cara baca candlestick-nya sih bang kalau futures. Oke, untuk malam ini mungkin kita pengenalan yang di future dulu ya. Kita pengenalan future dulu. Mungkin karena masih banyak banget yang bingung tentang future. Masih banyak sekali yang masih bingung tentang future. Mungkin nanti kita pengenalan future dulu. Kita belum masuk ke teknikal ya. Kita belum masuk ke teknikal karena apa? Kita harus pahamin dulu. Apa sih yang kita trade itu? Kita harus pahamin dulu. Oke, santai dulu. Kita ambil tunggu yang lain dulu. Oh iya, mungkin untuk yang baru pertama kali join Gimit ya, saya ucapin selamat datang, selamat bergabung dengan kita. Salam kenal juga mungkin untuk yang baru pertama kali ikut Gimit. Untuk yang kena floating long, banyak yang japri ke saya, banyak yang kena floating open posisi long di future. Saya saranin kenain SL aja deh, kenain SL aja, karena mungkin untuk market saat ini cenderung turun ya, masuk ke zona RBS. Jadi untuk harga kembali naik itu mungkin belum untuk waktu dekat-dekat ini. Tapi kalau mau hold ketahanan kuat, silahkan. Kalau cuma scalping aja bisa nggak bang? Yang pasti ini kalau memang trennya bearish, scalping cari zone untuk short aja. Short. Short paham kan? Sell. Kalau nggak paham short sell. Jadi Pakai di future ya. apa namanya future ya, di future di Binance sendiri itu pakainya long dan short. Beda dengan di forex dan gold. Kalau forex dan gold itu pakainya buy dan sell. Sedangkan kalau di Binance itu penyebutannya berbeda. Penyebutannya itu short dan long. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga, sama aja. Sekarang bang sendiri mas main futures nggak? Pasang futures? Cap mau nanya dong Cap. Boleh, silahkan gimana? Iya. Apa namanya, saya kan lagi nyangkut di spot nih Cap. Cuma saya kan masih belajar banyak di future. Kalau sambil saya belajar mending langsung cut loss aja apa gimana nih Cap? Minta pendapatnya. Oke, untuk yang di spot, habis ini silahkan dicatat email dan passwordnya. Setelah itu taruh di tempat yang aman, lupakan. Buat akun baru di Binance. Nanti buka lagi tahun-tahun depan gitu aja yang di spot. Kalau memang udah dalam ya, terlalu dalam, nggak usah di cut loss, nggak apa-apa. Kalau memang niatnya untuk invest, bedakan untuk niat invest dan scalping ya. Kalau memang niatnya invest ya invest, kalau memang niatnya scalping ya scalping. Nah, untuk yang baru beralih, yang masih di spot dan ingin berpindah atau masuk ke future,
Sedangkan aset di spot itu masih nyangkut, saya saranin catat email dan passwordnya, taruh di tempat yang aman, sudah lupakan. Buat akun baru di Binance ataupun broker yang lain boleh. Nah, Oke, kita thank you. mulai dari awal. Oke. Nah, untuk saran saya seperti itu. Kalau memang nyangkutnya udah dalam ya gitu aja, dibuat invest aja, lupakan. Jangan terlalu berharap. Anggap aja itu sebuah investasi, tinggalkan aja. Jadi email sama passwordnya dicatat, taruh di tempat yang aman, setelah itu lupakan. Oke. Di sini mungkin jadi gini ya, kenapa kita itu, maksudnya kenapa saya lebih cenderung trade di future, karena seperti ini, kalau di spot itu modal 1 juta untuk profit 1 juta dalam hitungan jam itu susah. Sedangkan kalau kita di future itu ada yang namanya leverage. Nah, dari leverage itu kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan sebuah profit. Bang, kalau cepat menghasilkan profit bisa cepat loss juga dong. Betul sekali. Betul sekali, cepat juga untuk loss. Tapi di sisi lain kita ada yang namanya stop loss. Oke, membatasi sebuah resiko kerugian. Oke, untuk saran saya lebih baik kalau memang niatnya scalping, pindah ke future. Tapi kalau memang niatnya untuk invest, silahkan di spot. Di spot sangat bagus juga untuk invest. Namun jika memang niatnya scalpingan, saya sarankan beralih dari spot ke future. Karena apa? Di future sendiri ada yang namanya leverage. Dari leverage itu kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan sebuah profit. Kalau loss gimana sih Bang? Dari tadi bicara profit terus, kalau loss gimana sih? Ya loss ada kan, kita punya SL, kita punya stop loss. Oke, jadi kita perlu merubah sebuah mindset dulu ya. Terlebih dahulu, yang awalnya mindset holder is winner itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Kata-kata holder is winner itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Betul sekali, holder memang is winner, tapi kalau pada saat running profit, di hold is winner. Tapi kalau running floating minus, holder ya nggak winner, tambah loss juga. Bang, tapi kan kalau di hold, harga bisa balik tuh. Nanti kita nggak jadi rugi. Betul, kita nggak jadi rugi. Tapi waktu kan terus berjalan gitu. Kenapa daripada hold selama itu, hold berbulan-bulan, mending kenain SL, di SL, cut loss, udah scalpingin di tempat yang lain, di koin-koin yang lain, kan bisa. Kenapa harus menahan sebuah kerugian? Nah itu, mindset-mindset seperti itu yang perlu kita rubah. Holder is winner. Kata-katanya bagus, tapi cenderung untuk menyesatkan banyak orang. Jadi dari kata-kata itu sebenarnya kita nggak bisa menelan sebuah kata-kata seperti itu mentah-mentah. Nggak bisa ditelan mentah-mentah. Kita harus kupas terlebih dahulu. Holder memang is winner, tapi dalam kondisi yang running profit. Nah, itu holder is winner. Minimal untuk pemula, misal modal futures tuh berapa Bang? Gimana? Minimal Di buat future? pemula. Ya, kalau kisaran $100 masuk kan? Oke, untuk di future sendiri seperti ini ya, lebih tepatnya saran dari saya, coba pakai 100 USD. Nah, dari 100 USD itu nanti open posisinya marginnya kecil aja. 20 Contoh, dan marginnya cuma 5 USD seperti itu. Nanti leverage-nya kecil aja, leverage-nya juga kecil, dikali 10 seperti itu aja. Nah, itu udah sangat-sangat aman sekali dan profitnya jauh sekali dari spot gitu. Sama-sama
ini jika kita scalping di future, marginnya kan 6 USD itu, anggap aja 6 USD mungkin 80 ribuan lah. 80 ribu di spot, spot di Indodax, scalpingan dapat berapa sih? Mungkin bisa dapat bisa dapat 20 ribu aja bagus banget. Sedangkan kalau di future dari margin 5 USD, 6 USD itu bisa dapat 3 USD, 4 USD, bahkan bisa sampai 100% kalau memang kita hold. Ya itu yang benar-benar kita harus buka mindsetnya, holder is winner. Itu kalau running profit di hold, holder is winner. Tapi kalau pada saat kena floating minus, holder ya tambah parah juga gitu. Oke. Nah, jadi gini ya, mungkin mindset yang masih berbicara holder is winner, nge-hold koin-koin yang memang sedang dalam kena floating minus, itu menurut saya mungkin kurang logis sekali. Holder nggak winner kalau kena kayak gitu. Kalau pada saat running profit di hold sampai 1-2 tahun itu holder is winner, tapi kalau kena floating nahan sampai 2 tahun ya itu buang-buang waktu, sedangkan waktu adalah uang. Kenapa uangnya daripada nyangkut di spot, mending kena NSL dari awal, kita buat scalping. Benar bang. Nah itu yang perlu kita buka mindset seperti itu, karena banyak sekali kata-kata yang memang holder is winner itu masih diagung-agungkan gitu loh, masih diagung-agungkan, sedangkan kita mindsetnya udah berbeda, nggak harus seperti itu, udah sangat jauh sekali dari itu, karena mereka hanya menelan mentah-mentah holder is winner, ngehold 6 bulan 1 tahun baru kesentuh zone OP-nya, harga yang dibelinya itu buang waktu, bukan holder is winner. Kalau running profit di hold setahun itu holder is winner. Nah, oke, mungkin untuk yang ini bukan saya menyarankan di future ya, bukan saya menyarankan di future. Nah, tapi lebih tepatnya seperti ini. Kalau masih di spot itu kita dengan yang di future sama-sama modal. Contoh marginnya 6 USD, margin 6 USD di spot di Indodax sama-sama 6 USD juga, tapi kan di rupiah. Nah, mungkin hanya selisih berapa rupiah gitu jadi. Dari situ itu juga udah sangat-sangat terlihat sekali nanti hasil profitnya. Sangat-sangat jauh sekali. Nah, itu yang perlu kita buka mindsetnya. Kalau memang niatnya scalping ya scalping, kena SL ya kena SL, TP ya TP. Tapi jangan yang namanya scalping pada nanti kalau nyangkut jadi investor. Nah, itu yang perlu diubah ya sebenarnya. Tapi nggak apa juga, jadi buat sebuah pengalaman aja. Bang, teknikal kayak gini berfungsi nggak sih di kripto? Berfungsi nggak sih kalau di kripto? Faktanya kemarin ada event dari DOT, buktinya nggak naik juga itu kan event loh, nggak naik juga itu. Sedangkan di teknikal saya udah share tuh di grup Signal, DOT short, running juga. Nah, sebenarnya seperti ini lebih tepatnya, fundamental itu adalah arah harga, teknikal adalah mencari sebuah momen untuk kita open posisi. Kita di tengah-tengah seperti itu. Jadi nggak berpihak kepada teknikal maupun fundamental. Oke, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan nggak kalau dari yang tadi saya jelaskan? Cukup paham bang. Oke. Kita lanjut. Di sini
banyak yang di Indodax atau di Binance sih. Maksudnya udah banyak yang beralih ke Binance belum daripada di Indodax? Bagus semua bagus kok, maksudnya Indodax bagus, Binance bagus, cuma di sini kan kita banyak yang scalping nih, banyak yang scalping. Nah, kita juga harus apa namanya menyatukan dulu konsep materinya. Kalau emang scalping ya scalping, swing ya swing, intraday gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nanti penyampaian materinya pun juga akan biar sama gitu. Nah, kalau untuk scalpingan di spot itu menurut saya gini ya. Spot itu kalau spot itu untuk invest ya, contoh saham itu adalah spot. Nah, tempat spot itu sebenarnya memang untuk invest. Kalau market derivatif pakai leverage, nah itu untuk scalping bagus, sangat bagus sekali. Intraday pun bagus, swing pun bagus. Oke, kita dari tadi bicara future dan spot. Ada yang masih bingung nggak sih bedain mana future, mana spot? Bingung nggak sih bedain? Spot itu seperti apa, future itu seperti apa gitu? Bingung nggak sih bedain? Atau udah paham semua nih? Udah future udah sedikit aja paham bang. Dulu awal-awal sih main spot 1 bulan 3 bulan main spot. Setelah itu penasaran main di future. Oke, jadi gini ya. Saya jelasin dulu. Spot dan future. Spot itu apa? Future itu apa gitu? Maksudnya gini. Gimana sih kita bisa bedain ini itu future, ini itu spot? Kalau spot itu perdagangan satu arah. Kita bisanya beli aja. Beli dan jual di harga lebih tinggi. Beli di harga rendah, jual di harga lebih tinggi. Itu namanya spot. Jadi perdagangannya satu arah. Oke. Paham ya? Paham, Bang. Kalau future itu kita bisa jual barang duluan sebelum kita punya barangnya. Kita bisa open posisi sell sebelum kita punya barangnya, itu kita udah bisa jual. Nah, jadi intinya kalau di future itu perdagangannya bisa dua arah, bisa buy, bisa sell. Itu namanya future. Kalau spot satu arah, future itu dua arah. Contoh, spot apa aja sih? Spot biasanya ya banyak sekali yang mungkin kita sering temuin ya, di kripto, saham, itu semua spot. Karena nggak hanya bisa satu arah, kita bisa hanya bisa buy, beli di harga murah, jual di harga lebih tinggi. Itu perdagangan satu arah, itu namanya spot. Kalau future kita bisa jual duluan sebelum kita punya barangnya, lalu membeli lebih rendah, itu bisa. Jadi perdagangan bisa sell duluan baru menjual, baru kita open buy. Nah, itu bisa. Sebelum kita punya barangnya kita udah bisa jualan. Jadi perdagangannya itu dua arah, buy dan sell. Oke, sampai sini paham? Paham, Bang. Oke, sebelum gini ya, sebelum kita mulai materi. Sebenarnya malam ini kita belum sampai materi sih. Kita pengen pengenalan dulu untuk future. Terus untuk di grup ini itu sebenarnya sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, kita pengen bahas dulu nih, bahas future dulu. Ini bukan maksud saya merekomendasi untuk future, tapi memang seperti ini, banyak yang pengen scalpingan modalnya tipis. Contoh seperti saya pun juga tipis. Nah, masih pengen scalpingan, gimana sih biar profitnya besar walaupun modalnya kecil, ya kan? Masuklah ke future. Itu bisa modal kecil, profitnya juga besar, itu bisa. Kalau di spot sama future sama-sama modal, anggap modalnya $10, 100, anggap aja 140 ribu.
Margin Hah? 140.000. Awan aku lagi. Oke, dari margin 140.000 itu di future karena ada leverage, ada yang namanya leverage. Nah, 140.000 itu bisa cepat sekali bisa dapat 50%-nya, 60%-nya, itu sangat-sangat cepat. Tapi kalau di spot modal 140.000 itu bisa dapat 10.000 sehari scalpingan aja udah bagus banget gitu. Itu udah bagus banget. Sedangkan kalau di future $10, 140.000 itu cepat sekali untuk dapat 50.000, 30.000 seperti itu. Tapi kalau loss gimana sih Bang? Sama, lossnya juga cepat karena ada leverage. Kita berbicara realita aja, kalau memang profit bicara profit, loss bicara loss. Nah, tapi gimana sih meminimalisir loss-nya itu? Kan kita punya yang namanya stop loss, membatasi sebuah kerugian gitu. Kerugian itu dibatasi. Oke. Kerugian itu dibatasi. Gimana caranya kita memanage yang namanya manajemen keuangan kita, membatasi sebuah resiko perdagangan kita. Kalaupun rugi itu dibatasi, besok kita bisa trade lagi, bisa berdagang lagi gitu loh. Kita kan sebagai trader, sebagai pedagang juga harus memanage yang namanya keuangan, resiko, itu semua harus di-manage juga gitu loh. Nah, kalau yang di-manage hanya keuangannya aja, resikonya nggak di-manage ya sama aja halu gitu loh. Nah, kita harus seimbang semuanya. Kita itu trading seperti ini sama dengan berdagang gitu. Nah, jadi resiko juga diperhitungkan, kalaupun rugi juga diperhitungkan, take profitnya pun juga diperhitungkan gitu. Jadi semua harus dikelola, benar-benar dikelola. Nggak semudah buy sell, buy sell, buy sell seperti itu aja. Oke, itu sedikit pembuka dari malam ini ya untuk yang baru pertama kali join gimmick seperti ini pembelajaran kita ya. Saya ucapkan selamat datang, salam kenal untuk semuanya juga. Sistem pembelajaran kita seperti ini, nggak ada grup VIP-an, nggak ada jual-jual signal, nggak ada di sini. Kita belajar gimana caranya jadi trader yang mandiri, nggak bergantung kepada signal, nggak bergantung kepada grup-grup VIP yang jualan signal seperti itu. Gimana caranya kita biar bisa menjadi trader yang benar-benar mandiri, nggak harus disuapin sama signal. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Jadi dia pertanyaan kalau punya kondisi. Bang, mau tanya Bang. Ya. Kalau di future itu margin sederhananya itu apa Bang? Margin itu sederhananya seperti apa dan bagaimana? Terima kasih Bang. Margin ya. Oke. Margin itu seperti ini. Anggap aja adalah modal kita untuk membeli sebuah koin tersebut. Contoh, kita punya saldo dompet. Iya betul ya, saldo dompet atau equity kita, maksudnya modal kita yang ada di dompet untuk ketahanan itu 100 USD, anggap aja deh gitu. 100 USD. Nah, gimana sih maksudnya margin itu nanti untuk kita open posisi itu? Margin itu nanti adalah sebuah nominal untuk membeli koinnya gitu. Untuk membeli koinnya. Nah, hubungannya apa dengan leverage? Itu ada hubungan dengan leverage juga. Jadi gini, contoh, kita menggunakan margin 5 USD, anggap aja 5 USD. Nah, kita setelah menggunakan margin 5 USD, leverage-nya dikali berapa? Dikali 10 aja deh, anggap aja dikali 10. Setelah itu, modal kita itu dianggap oleh broker berarti 50 USD. Bang, kok bisa 50 USD modal kita? Kan marginnya cuma 5 USD. Kok bisa dianggap 50? Kan ada leverage. Leverage itu adalah perkalian dari modal kita.
itu yang membedakan spot dan future. Kenapa profitnya berbeda? Sedangkan margin atau modalnya sama, tapi profitnya berbeda. Itu penyebabnya adalah itu. Ada yang namanya leverage. Jadi kita menggunakan sebuah margin itu 5 USD dengan leverage-nya 10 kali, itu nanti modal kita akan dianggap oleh broker adalah 50 USD. Nah, jadi kita modalnya itu dianggap sama broker lebih besar gitu. Kalau profit juga lebih besar. Bang, kalau kena voting gimana? Kalau kena voting ya dikali 10 juga. Profit dikali 10, kena voting dikali 10 juga. Fair dong, 50-50. Oke. Nah, jadi kalau untuk penjelasan margin seperti itu ya, sebenarnya untuk margin itu garis besarnya adalah modal kita untuk membeli koin-koin itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Farhan. Kalau punya koin di spot mau main di future dan salah teknikal tanpa pasang SL, apa koin di spot bisa habis? Nggak bisa. Kalau di spot mau di hold sampai benar-benar harganya turun 50% pun itu nggak habis, koinnya nggak hilang, kita tetap punya jumlah yang sama, jumlahnya sama, namun nilai asetnya yang berkurang. Yang berkurang itu nilai asetnya, jumlah koinnya sama, hanya nilai asetnya yang kurang. Oke, jadi nggak bisa habis kalau di spot. Namun jika di future itu bisa habis. Itu bisa habis. Untuk ini untuk dari Bang Ahmad Erlangga nih. Untuk zona akurat dan direction mungkin jauh ya, masih jauh sekali, belum sampai situ. Kita baru akan memulai lagi dari yang namanya mungkin dari trendline pattern. Kalau untuk breakout mungkin sesekali kita bahas breakout, direction kita bahas. Tapi kalau zona akurat, niche deep, zona akurat itu nanti masih jauh sekali. Saya belum pernah kasih materi itu. Hanya sekilas dulu, itu pernah sekilas beberapa hari yang lalu sih. Indikator, ini ada pertanyaan ya dari Bang Suryani. Indikator dan candle sangat ngaruh ke Bang? Enggak. Saya malah nggak biasa pakai yang namanya candle. Saya itu pakainya lencat nih. Ini pakainya seperti ini, pakainya lencat. Jadi jarang pakai yang namanya candlestick. Setelah itu indikator. Saya nggak pernah pakai indikator. Hanya mungkin kalau kirim signal kayak gitu mungkin masih ada satu indikator kayak gitu buat biar tahu aja gitu loh. Nah, kenapa nggak pakai indikator? Karena indikator itu adalah signal yang terlambat diambil dari data rata-rata yang hari atau periode waktu yang sudah pernah dilewati harga gitu loh. Dari contoh moving average 200 diambil rata-rata harga dari 200 hari ke belakang. Nah, seperti itu. Menurut saya pribadi indikator terbaik adalah mata kita. Jadi kesimpulannya adalah saya nggak pakai indikator, pure price action. Oke, sampai sini mungkin masih ada yang mau ditanyain atau jelas? Oh iya, di sini udah itu belum, udah pada tahu belum teknikal itu gimana sih? Analisa teknikal itu bagaimana sih? Sistem caranya gimana sih?
itu ada yang udah pernah mempelajarinya belum? Contoh SNR, chart pattern, kayak gitu udah pernah mempelajari belum? Pernah Bang, tapi sedikit-sedikit. Baca-baca aja bang. Oke, itu ada kok, ada 30 file PDF, itu silahkan dibaca-baca aja, itu ada kok, tinggal di-download aja. Di grup Signal dan Materi silahkan dibuka, itu ada satu file ya, di situ isinya ada 30 file PDF, materi belajar semua. Nggak usah beli, itu silahkan dipakai untuk belajar aja. Pesan saya cuma satu, jangan sampai filenya dijual, itu aja. Silahkan dipakai untuk belajar. Bang, analisa teknikal kayak gini bisa digunain ke semua nggak sih? Contoh di forex, di gold, di crypto, di binary, di saham, itu bisa nggak sih? Bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Mau tanya Bang, Boleh? Gimana? kalau channel manipulasi itu memang benar-benar ada apa tidak? Soalnya teman saya itu kadang waktu main forex itu bilangnya, oh ini manipulasi gini-gini. Apakah benar itu Bang? Oke, jadi gini, untuk manipulasi ya, ada yang namanya zona untuk benar-benar gini ya. Kayak, jadi gini, lebih tepatnya bukan manipulasi sih, directionnya dia yang salah gitu. Memang manipulasi harga itu ada, manipulasi itu ada. Nah, tapi nggak semua manipulasi, hanya zona-zona liquid aja gitu. Nah, hubungannya apa sih dengan chart seperti ini? Bisa nggak sih itu manipulasi? Bisa. Chart itu bisa manipulasi sama aja. Nah, sedangkan yang kita lihat kan tiap hari chart seperti ini nih, yang saya gerakin. Ini kita tiap hari lihatnya seperti ini. Nah, untuk melihat itu manipulasi atau enggak itu seperti apa sih? Caranya adalah kita melihat direction harganya, arah harganya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan arah harga itu gimana sih? Directionnya gimana sih? Direction harga itu nggak bisa dilihat di time frame kecil. Bisanya di mana kita melihat di time frame besar. Contoh monthly, weekly, daily. Nah, itu baru bisa. Jadi gini, Bang, harga itu, maksudnya gini ya, harga itu lebih benar daripada kita. Chart atau pergerakan sebuah harga ini itu nggak pernah salah. Yang salah adalah kita. Nah, kenapa kok nggak bisa salah? Karena memang chart ini bergerak sesuai dengan supply dan demand. Oke, chart ini bergerak sesuai dengan supply dan demand, gitu loh. Dia mau naik atau mau turun. Gitu. Kalau semakin banyak orang yang sell, maka harga akan turun. Sama dengan yang kita di real ya, banyak pedagang jika yang menjual suatu barang itu sangat banyak, itu harganya juga akan turun. Nah, jika banyak orang yang buy, maka harganya akan naik. Jadi bukan jadi seperti ini ya. Di buy kita membeli malah turun, di sell malah naik. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Harga itu mengikuti yang namanya supply dan demand. Semakin banyak orang sell, semakin harga itu turun. Semakin banyak orang buy, maka harga akan semakin naik. Oke, paham ya? Paham Bang, terima kasih Bang. Oke. Ini langsung pengen belajar teknikal apa gimana sih? Atau pengen santai ngobrol-ngobrol santai kenalan dulu nih?
Gas langsung aja bang. Oke. Jadi gini ya, belajar teknikal itu sebenarnya kita hanya melihat yang namanya pola-pola harga, zona-zona untuk support dan resisten, zona-zona resisten become support, zona-zona support become resisten, kayak seperti itu aja untuk di teknikal. Ada juga pakai pola-pola pattern bisa, chart pattern bisa, semuanya bagus. Nah, gimana sih cara untuk kita belajar analisa seperti ini tuh gimana sih caranya? Karena yang perlu pertama kali kita pelajarin adalah hal dasar candlestick yang kita lihat tiap hari. Kita kan tiap hari melihat yang namanya candlestick. Di sini ada yang tahu nggak? Udah pernah tahu materi yang namanya OHLC nggak? Belum tahu bang. Jadi tiap hari liatin candlestick, tiap hari liatin chart, tapi belum tahu OHLC. Tahu bang. Belum bang. Jadi di dalam candlestick itu ada yang namanya OHLC. OHLC itu apa sih? OHLC itu open, high, lower, dan close. Dalam satu periode waktu tertentu di dalam candlestick itu ada yang namanya OHLC. Itu ganti ke chart yang lain. Karena di sini sudah terlanjur saya setup ya, nggak mungkin saya hapus. Bentar ya, saya cariin contoh dulu. OHLC. Oke, semua perhatikan yang saya buat kotak. Candle yang saya buat kotak. Yang warna hijau. Semua perhatikan itu ya. Nah, di dalam candlestick itu ada yang namanya riwayat harga. Riwayat harga itu yang mana sih? Riwayat harga adalah yang shadow-nya itu. Jadi shadow itu adalah riwayat harga. Bang, kok bisa riwayat harga sih? Kenapa kok bisa riwayat harga? Karena di dalam satu periode waktu ini harga pernah sampai di titik yang tertinggi di sini. Jadi di area sini, di area yang ini, titik tertinggi ini adalah riwayat harga. Riwayat harganya ini. Ini riwayat harga. Jadi di dalam satu periode waktu harga itu pernah sampai sini. Di dalam contoh di sini time frame H4. Di dalam periode waktu 4 jam, harga pernah sampai harga di titik tertinggi di sini. Dan titik terendah di sini. Jadi ini adalah yang dinamakan riwayat harga. Oke. Paham? Sampai sini dulu paham? Kalau yang namanya candlestick itu ada dua harga. Harga open dan close, dan ada yang namanya riwayat harga. Oke. Nah, di dalam candlestick yang warna hijau ini, ada yang tahu nggak? Harga itu opennya di mana? Pembukaan satu candlestick ini di mana sih? Ada yang tahu nggak? Di itu bang, yang ada. Yang mana? Nah, bawah dikit bang. Bawah. 371. 37 bukan bang? 37. Pembukaannya adalah di sini. Oke. Karena jika candle berwarna hijau, itu pembukaan candlenya itu ada di bawah ke atas. Kalau merah dari atas ke bawah, maka dari itu dia berwarna merah. Jika berwarna hijau dari bawah ke atas. Nah, jadi dia open di sini. Ini open. Ini kita dari dasar dulu. Mungkin masih ada yang belum paham yang namanya OHLC. Ini open. Ini dasar dulu ya, materi dasar. Karena tiap hari kita lihatnya candlestick, tapi belum tahu yang namanya OHLC. Open. Ini adalah close.
close. Sedangkan yang di atas ini adalah high. Bentar ya. Oke. Yang di bawah adalah low. Nah, ini yang dinamakan OHLC. Open, high, lower, close. OHLC. Oke. Opennya di bawah, close-nya di atas. Yang paling atas ini adalah riwayat harga tertinggi, yang paling bawah adalah riwayat harga terendah. Jika yang candle merah sebaliknya, open dan close-nya sebaliknya, high dan lower-nya sama. Oke, kita mengalami dasarnya. Bang, bedanya kalau abang kan biasanya pakai line chart nih. Itu bedanya apa sih sama candlestick? Bedanya adalah jika memakai yang namanya memakai yang namanya line chart seperti ini hanya sampai close-nya aja. Riwayat harganya nggak ada. High dan lower-nya itu nggak ada. High dan lower-nya nggak ada. Jadi hanya close-nya yang di atas ini. Kalau diubah ke candle, di sini baru terlihat low, high, close, open. Oke. Sampai sini paham? Belum bang. Paham Bang. Oke, tadi untuk yang belum paham, kira-kira yang bingung di mana? Ini sebenarnya adalah materi dasar ya, karena kita trading itu kan tiap hari yang dilihatin candlestick. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, candlestick itu gimana sih? Sistem dari candlestick itu gimana? Kenapa dia bisa membuat candle berwarna merah? Kenapa dia bisa membuat candle yang panjang shadow-nya? Nah, itu bang yang perlu saya tanyakan. Kenapa itu bisa jadi panjang pendek, kadang merah pendek, kadang merah panjang? Oke. Nah, shadow itu adalah hanya riwayat harga gitu. Shadow itu adalah riwayat harga. Jadi di dalam satu periode tertentu harga pernah sampai harga itu. Nah, hubungannya sama apa sih? Hubungannya kok dia bisa membuat riwayat seperti itu apa? Bisa jadi satu, banyak orang menaruh yang namanya zone TP di situ. Nah, ada juga yang namanya penjemputan harga. Jadi ini pure nggak ada manipulasi. Nah, pada saat candle hijau seperti ini, kenapa dia membuat shadow seperti ini? Kenapa membuat shadow di atas di sini? Karena di sini, mungkin di sini banyak orang menaruh yang namanya limit sell di sini, limit menjualnya. Orang sudah membeli, mungkin membeli di bawah sini, lalu membuat yang namanya take profit di sini. DP-nya di sini. Kenapa kok di sini? Karena di sini itu breakout. Oke. Di sini adalah volume seller yang sangat besar. Zone ini adalah volume seller yang sangat besar. Oke. Paham? Paham Bang. Oke. Selanjutnya untuk dari yang namanya OHLC, masih ada yang bingung nggak? Kalau bingung, ngomong bingung aja, maksudnya biar saya jelasin lagi gitu OHLC. Jadi di dalam satu periode waktu ini ada yang namanya OHLC, open, high, lower, dan close. OHLC. Open adalah pembukaan harga, high adalah titik tertinggi harga dalam periode waktu tertentu, lower di sini adalah titik terendah dalam suatu periode waktu tertentu, dan close adalah penutupan harga dalam periode waktu tertentu. Oke, paham?
Paham bang. Oke, karena tiap hari kita itu melihat yang namanya candlestick. Jadi kita harus paham dong, candlestick itu sistem polanya seperti apa sih. Oke. Lalu cara mencari direction harga itu gimana sih? Tadi kan ada yang tanya tuh, cara mencari direction harga itu gimana sih? Mungkin kita masih bicara support dan resisten ya, belum sampai yang namanya direction, belum sampai yang namanya miss, dip, akurat, zona akurat, mungkin belum sampai situ. Kita masih bicara yang namanya RNE terlebih dahulu. Oke, harga itu selalu mencari sebuah zone untuk membuat pemantulan harga. Support dan resisten itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah zona pemantulan harga. Di dalam resisten, harga mantul turun. Karena apa? Karena untuk membuat pijakan bisa. Di zona support naik, di zona support harganya naik, maka kenaikan untuk mencari pemantulan lagi untuk turun lebih dalam itu bisa. Nah, jadi intinya harga itu selalu mencari support dan resisten terdekatnya dia. Kalau memang sebuah support dan resisten terdekatnya di breakout, maka dia akan berjalan mencari support dan resisten selanjutnya. Oke, paham? Oh bang. Sebenarnya Paham, Bang. Paham. gini ya, simpelnya seperti ini. Anggap aja di sini. Ini zone support. Ini resisten. Ini support, di sini support, di sini resisten. Kita pengenalan support dan resisten dulu aja, simpel-simpel dulu. Nah, selanjutnya harga kan turun lagi nih dari support nih. Ini turun, mencari area resisten lagi. Ternyata di breakout harganya menembus resisten. Nah, titik pemantulannya di mana sih? Titik pemantulannya dia masih naik lagi. Nah, di zone ini maka adalah resisten baru. Oke. New resisten. New resisten di sini. Setelah itu di sini yang awalnya adalah support nih di sini zone ini, paham ya? Dan ini yang awalnya adalah resisten, maka berganti menjadi support karena apa? Di situ adalah titik pantul untuk dia naik lebih tinggi lagi, paham? Paham. Oke, so sebenarnya kita buat simpelnya seperti ini. Selanjutnya harga kan mantul nih, turun mantul, dia naik lebih tinggi lagi. Oke, setelah itu di paling atasnya di sini menjadi apa? Resisten. New resist, dan di sini menjadi new resisten. Oke, dia turun sampai zona mana? Harusnya sampai sini. Kenapa kok dia turun lagi sampai sini? Karena direction harganya di sini sebenarnya, tapi kita belum sampai yang namanya direction ya. Anggap aja di sini adalah ini support satu, bukan support, lebih tepatnya awalnya adalah new resisten, berubah menjadi support, bener nggak? Iya. Resisten berubah menjadi support. Ini masih SNR ya, belum yang namanya resisten become support. Ada lagi support become resisten. Kita masih resisten dan support dulu karena masih jauh, kita harus pengenalan dulu. Bang, kenapa kok di sini menjadi support 2? Oke, perhatikan. Di sini kan setelah mantul di bawah di sini. Titik tertingginya kan menjadi di sini, titik tertinggi keduanya kan menjadi di sini, benar nggak? Iya. Iya bang. Oke, jadi kan mantul turun, naik lagi, naik, turun lagi dikit nih,
Nah, maka support 3-nya ada di mana? Support 3-nya ada di sini. Nah, ini support 3. Nah, yang bawah di sini adalah support berapa? Ada yang tahu? Support 2. Wow. Ini menjadi support 2. Oke, bawahnya adalah support 3. Nah, kita pengenalan support dan resisten dulu aja. Mungkin ini adalah materi dasar ya, mungkin untuk yang maksudnya untuk member lama yang udah lama. Sorry banget, kita belajar emang dari dasar lagi, nggak apa ya, santai ya. Oke. Sini adalah support 3, support 2, support 1. Yang paling atas adalah support 1. Nah, ini udah nih, maksudnya udah pemantulan nih, udah pemantulan lagi, udah turun, mantul lebih tinggi. Maka apa yang terjadi di sini menjadi apa? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Menjadi apa? Ayo, Resisten. apa? Resisten. New resisten bang. Oke, di sini menjadi new resisten. Nah, setelah itu di sini adalah new resisten nih. Ini new resisten. Oke. Nah, Bang, kenapa harganya maksudnya di sini kok dia turun sangat jauh sekali sampai ke support 3? Kenapa? Kok dia sampai support 3? Ada apa sih? Ada apa yang terjadi? Malah dia dari awalnya turun sampai support 2. Dia udah naik nih menjadi titik tertinggi, membuat yang namanya higher high. Oke, di sini higher high. Kok dia turun sampai support 3? Itu menandakan apa? Kok dia malah membuat lower low? Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pergerakan harga ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa harga itu akan turun. Dari sini sebenarnya retail kecil, pedagang-pedagang retail itu sudah diberikan informasi bahwa harga itu akan turun. Karena apa? Mungkin sebelum gimmick ini terjadi, sebelum kita mengadakan gimmick ini, sering saya sampaikan di grup, berkali-kali saya buat pola yang seperti apa? Seperti ini. Turun, naik, turun, naik, ini, drop, naik lagi, drop lagi. Oke, ada yang tahu nggak? Tadi saya kirim pola-pola seperti ini. Pas ngoreksi analisa-analisa dari teman-teman kita yang lain, saya gambarin pola-pola ini. Ada yang sekilas lihat nggak tadi? Ada yang sekilas lihat nggak? Enggak, Bang. Iya bang. Lihat. Tadi saya kirim pola-pola seperti ini. Oke, di sini membuat apa? Sama dengan pola yang terjadi di sini. Dia memberikan informasi kepada kita, pedagang-pedagang retail, diberikan informasi harga udah drop nih sampai SD. Oke, naik untuk koreksi pemantulan harga kembali. Koreksinya di mana sih Bang? Koreksinya oke, paham ya? Nah, bukan di new resisten di sini, karena ini udah membuat yang namanya higher high gitu loh. Udah nggak sampai sini lagi. Karena udah turun terlalu jauh, jadi untuk mencapai di sini udah nggak mampu, harga udah nggak mampu. Oke. Beda dengan yang ada di sini, penurunannya masih sampai S2, belum sampai lebih turun. Nah, jadi dia masih dari sini kita udah diberikan informasi sebenarnya bahwa harga itu akan turun. Nah, selanjutnya pada saat kenaikan seperti ini, kenaikan seperti ini, harusnya yang awalnya ada resisten menjadi support harusnya. Tapi kita belum sampai materi itu. Jadi kita bahas support dan resisten terlebih dahulu. Oke.
Baru setelah itu dia harga ini nggak bisa membuat yang namanya higher high kembali. Di sisi lain, dia turunnya ini membuat yang namanya lower low, titik terendah, lebih rendah daripada sebelumnya. Dia menembus apa? Dia menembus berapa support sih? Di sini 1, 2 dan sampai ke S berapa? S3. Tiga. Oke, di sini nih. Ini saya hapus deh. Ini gini aja, saya tarik. Menembus. Oke, dia sampai S3 lagi. Nah, selanjutnya dia melanjutkan sebuah penurunan harga. Drop. Bentuk polanya kan sama dengan yang tadi saya gambarin pas ngoreksi di grup tadi, ngoreksi teman-teman kita yang ada di grup tadi. Harga itu selalu membuat yang namanya pola, dan polanya itu selalu berulang-ulang. Oke. Apakah benar sih pola-pola seperti itu tuh akan selalu berulang-ulang? Di sini membuat apa? Lower low. Dia naik, sebenarnya sampai dia turun, dia itu turun sudah memberikan informasi kepada kita di penurunan harga drop seperti ini, sudah memberikan informasi kepada kita. Nah, harga pada saat naik ini adalah sebuah koreksi bahwa kita itu sebenarnya harus pertama cut loss atau take profit. Oke. Dari awal di sini penurunan yang ada di sini itu sudah memberikan informasi kepada kita bahwa harga itu akan drop. Oke, paham? Paham. Bang. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Support dan resisten seperti ini paham? Yang ini paham? Udah paham belum? Atau masih bingung? Bang. Oke, jadi gini. Bang, itu nanti support dan resistennya apakah masih berlaku sampai chart ke depan sana sih? Atau kalau udah di breakout, kalau udah ditembus, kalau harga udah running jauh, apakah harga SNR itu akan ditinggalkan? No. Sampai kapanpun yang namanya support dan resisten ini masih akan tetap berlaku. Masih akan tetap berlaku sampai kapanpun. Oke. Tahu? Paham? Sampai kapan sebuah support dan resisten ini masih berlaku. Oke. Ini sampai kapanpun sebuah support dan resisten ini masih berlaku. Sebenarnya trading ini adalah sebuah kita itu menganalisa sebuah kotak-kotak. Kotak-kotak gimana sih maksudnya Bang? Kok trading pakai kotak-kotak gimana sih? Maksudnya gimana kok kotak-kotak? Oke, saya jelaskan. Harga, sebuah pergerakan harga itu akan membuat yang seperti ini. Sideways, naik, sideways, naik. Sorry, masih ada yang join ya sebentar.
turun lagi. Harga itu selalu seperti ini. Harga itu selalu seperti ini. Apakah benar sih harga itu selalu membuat zone-zone seperti ini? Apakah benar sih? Coba kita lihat. Dari sini aja deh, yang simpel. Ini selanjutnya ada atasnya lagi. Breakout, naik harganya. Dari sini, sideways di sini, sideways di sini, naik. Nanti di sini nyentuh lagi, naik lagi. Kayak gini. Jadi trading itu sebenarnya harga pola harga seperti ini. Ada yang baru tahu. Naik. Di sini sideways, membuat zone-zone seperti ini. Turun dan seterusnya. Jadi harga itu selalu membuat seperti ini. Bingung nggak? Bingung nggak? Atau malah baru tahu kalau harga itu membuat pola-pola yang seperti ini? Baru tahu bang. Untuk pola-polanya baru tahu, Bang. Pola-pola seperti itu. Kalau menurut saya trading itu adalah permainan kotak-kotak gitu loh. Harga itu selalu membuat yang seperti ini. Oke, kita balik lagi. Sampai sini paham ya? Iya, Bang, paham. New resistance, support seperti ini paham ya? Atau masih bingung? Nah, atau apa masih yang bingung? Bingung nggak? Paham bang. Paham bang, paham. Oke, selanjutnya. Hapus ya. Nah, harga, sebuah pergerakan harga itu membuat yang seperti ini. Ini namanya cycle trend. Membuat cycle trend. Tren harga itu selalu membuat yang seperti ini. Harga itu membuat tren dan seperti ini. Oke. Maksudnya gimana kok harga membuat yang seperti ini, Bang? Maksudnya gimana sih, Bang? Oke, saya jelaskan. Di sini, ini namanya apa? Tadi, yang tadi saya jelasin dong, masa bingung lagi. Ini namanya apa? Titik ini. Jauh resisten, Bang. Resist. Ya, resisten. Pertama dulu ya. Pertama, dia namanya resisten. Oh ya, resisten. Turun di area ini namanya apa? Support. Support. Ya, support. Di sini, ini breakout. Yang namanya breakout, penembusan adalah ini. Ini breakout. Perhatikan ya. Kalau mau scalping pakai cara ini bisa. Ini breakout. Nah, pada saat di sini ini namanya apa? Yang ini. New resisten. Bentar ya. Ini new resist. Resisten. Oke, new resistant. NR. New resistant. Resisten di sini berubah menjadi apa? Yang awalnya Support. resisten berubah menjadi apa?
Support Support. banget. Ya. menjadi ini kita masih bahas yang namanya support dan resisten ya. Kita belum bahas yang namanya support become resistant, resistant become support. Sama aja, konsepnya sama. Hanya namanya yang diubah. Yang awalnya di sini adalah resisten, di breakout, maka resisten ini berubah menjadi resistant become support. Oke, saya kasih sekalian deh, saya kasih materinya sekalian. Karena ini berhubungan dengan support dan resistant become support. Bentar ya. RBS resistant become support. Untuk yang pengen dicatat silahkan dicatat sekalian. Yang baru tahu materi ini pengen dicatat silahkan dicatat. Ini kita masih belajar konsepnya dulu. Kita belajar konsepnya dulu, baru belajar prakteknya. Kita bahas teorinya terlebih dahulu, baru praktek. Baru mencari yang namanya resisten, mencari namanya support, mencari namanya resisten become support, support become resisten. Nah, kita belajar materinya dulu, teorinya dulu, prakteknya nanti. Oke? Setelah ini baru praktek. Paham? Paham. Paham. Yang mau dicatat silahkan dicatat dulu. Yang baru tahu materi ini pengen dicatat silahkan dicatat. NN new system. Yes. Yes. Oke, yang pengen catat dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, sambil diperhatikan. Di sini adalah apa? New resistance. Di sini yang paling bawah ini, yang awalnya adalah resisten, maka berubah menjadi apa? Berubah menjadi Support. Support. berarti resisten become support. Awalnya resisten berganti berubah menjadi Support. ini berubah menjadi zone RBS. Yang awalnya sebuah resisten di breakout, di breakout, resisten di breakout, maka resisten tersebut menjadi RBS. Resisten berubah nama dan berubah fungsi. Yang awalnya adalah resisten, maka berubah menjadi titik support. Oke, yang awalnya resisten berubah menjadi support. Oke, paham? Paham, Bang. Oke. Setelah itu harga naik ke atas kembali. New resistance di sini di apa? Diapain di sini? Di break. Di break. Di breakout lagi. Breakout lagi.
Oke, di breakout lagi. Nah, setelah itu pada saat di breakout di sini, pada saat harga breakout di sini dan naik sampai titik tertinggi di sini, maka di sini menjadi namanya apa? New resistance bang. Oke, akan menjadi new resistance. Oh iya, sorry, saya mau tanya dulu. Ada yang baru pertama kali belajar seperti ini? Ada nggak? Ini atau ini Iya ada pengalaman bang, saya pertama bang. belajar seperti ini? Saran saya pahamin benar-benar ya, serius pahamin. Oke. Ini menjadi new resistance. Setelah itu penurunannya di sini menjadi apa? NR di sini berubah nama dan berubah fungsi menjadi apa? Ayo, NR ini Support lagi. berubah nama dan berubah fungsi menjadi apa? Oke, menjadi apa? Masa bingung? RBS. Oke, RBS bukan support ya. Sama support, cuma adalah namanya RBS. Betul, support di sini itu support. Resisten menjadi support. Tapi biar lebih tepatnya lagi, namanya adalah RBS. Oke, maka dia breakout kembali. Nah, Iya. ini silakan dicatat terlebih dahulu. Oke. Siap. Nah, saya boleh minta tolong di screenshotin nggak, kirim di grup nggak ini? Tampilan layar saya ini. Bisa bang, bisa. Oke, kirim di grup ya. Oke. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Saya kasih waktu sampai 21.45 ya. Saya sambil istirahat minum dulu ya. Siap. Oke bang. Siap, saya catat dulu bang.